Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Akmal Alif Rifki, mahasiswa Fakultas Teknik Untirta, Prodi Teknik Sipil Angkatan 2022 dengan NIM 33362200073. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau yang seringkali kita kenal sebagai K3 dengan dosen pengampu Ibu Siti Asyiyah MT. Jadi kali ini saya akan membahas hasil analisis saya tentang kondisi darurat pada proyek konstruksi, serta proses dan prosedur tanggap darurat pada proyek konstruksi tersebut. Yang dimana kali ini saya mengangkat topiknya yaitu terjadinya gempa bumi pada saat proyek konstruksi pembangunan bangunan tingkat tinggi, serta proses dan prosedur tanggap darurat pada proyek konstruksi tersebut. Tetapi sebelum masuk ke topik utama pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu K3. K3 secara keilmuan memiliki arti semua ilmu dan penerapannya yang dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan juga pencemaran lingkungan. K3 konstruksi sendiri memiliki arti yaitu segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Seringkali kita menemui juga K3 di tempat-tempat lain, seperti halnya di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, maupun klinik. Tetapi K3 pada fasilitas kesehatan dengan K3 pada proyek konstruksi pasti memiliki hal-hal yang berbeda. Seperti halnya kita seringkali melihat pada proyek konstruksi, terutama pada proyek konstruksi bangunan tingkat tinggi. Para pekerja konstruksi tersebut menggunakan alat-alat keselamatan, seperti contohnya helm, rompi, sepatu, dan juga sarung tangan khusus konstruksi, yang dimana alat-alat tersebut digunakan bukan semena-mena untuk bergaya ataupun untuk hal yang lainnya, tetapi alat-alat keselamatan tersebut digunakan memiliki fungsinya masing-masing, seperti contohnya helm. Helm konstruksi melindungi kepala para pekerja konstruksi dari reruntuhan bahan bangunan yang mungkin saja dapat terjadi. Apalagi pada proyek pembangunan bangunan tingkat tinggi, yang dimana pada proyek tersebut menggunakan alat-alat berat dan besar yang memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan proyek pembangunan bangunan biasa. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, para pekerja konstruksi tersebut menggunakan alat-alat keselamatan. Berdasarkan pengertian tersebut, K3 sangatlah penting, terutama pada proyek konstruksi, guna mengantisipasi terjadinya keadaan darurat. Keadaan darurat sendiri memiliki arti segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian maupun cedera pada para pekerja konstruksi tersebut. Keadaan darurat sendiri memiliki 3 tingkatan. Keadaan darurat tingkat 1 yaitu keadaan darurat yang dapat mengancam jiwa dan harta benda, tetapi dapat ditangani dengan prosedur yang telah ditentukan. Contohnya seperti bencana dan juga kecelakaan kecil. Keadaan darurat tingkat 2 adalah keadaan darurat yang tidak dapat ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit tingkat 1. Keadaan darurat tingkat 3 adalah bencana berskala mayor yang institusi tidak dapat menangani berdasarkan tingkat 2, sehingga perlu koordinasi tingkat nasional. Belum melakukan proyek konstruksi pembangunan bangunan tingkat tinggi tersebut, para pekerja yang terkait dan ikut andil haruslah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi keadaan darurat yang mungkin saja bisa terjadi. Dengan cara, yang pertama, mengidentifikasi kecelakaan dan keadaan darurat yang potensial. Yang kedua, mengidentifikasi personil yang dapat diberikan tanggung jawab untuk mengemban tugas, tanggung jawab, dan wewenang selama keadaan darurat itu terjadi. Yang ketiga, merancang prosedur evakuasi, seperti memilih jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman dari benda-benda dan alat-alat yang berbahaya yang ada di konstruksi tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi material yang berbahaya dan tindakan darurat yang dibutuhkan. Yang kelima, menyediakan peralatan darurat pada proyek konstruksi tersebut seperti alarm dan lampu tanda bahaya, sumber tenaga darurat, peralatan pemadam api, P3K, fasilitas komunikasi, dan juga rambu-rambu keselamatan. Rambu-rambu pada proyek konstruksi sendiri memiliki artinya masing-masing sesuai dengan warnanya, seperti contohnya kuning itu peringatan, hijau itu informasi, biru itu anjuran, dan merah itu larangan. Yang keenam, melaksanakan latihan simulasi sesuai jadwal yang direncanakan.
Bila memungkinkan, dapat juga melibatkan jasa keadaan darurat eksternal. Setelah saya membahas pengertian K3 dan keadaan darurat beserta tingkatannya, saya masuk pada topik utama video kali ini, yaitu terjadinya gempa bumi pada saat proyek pembangunan bangunan tingkat tinggi, serta proses dan prosedur tanggap darurat yang dilakukan pada proyek tersebut. Prosedur tanggap darurat yang harus dilakukan pada proyek konstruksi tersebut apabila terjadi gempa bumi. Yang pertama, bunyikan tanda alarm bahaya agar semua pekerja konstruksi dapat mengetahui jika sedang terjadi keadaan darurat. Yang kedua, pekerja konstruksi yang memungkinkan berlari ke titik kumpul diharapkan untuk langsung berlari. Tetapi untuk pekerja konstruksi yang tidak memungkinkan untuk berlari ke titik kumpul, diharapkan untuk bersembunyi di bawah benda padat yang kuat untuk menahan beban. Dikhawatirkan pondasi yang ada di atasnya bisa saja rubuh kapanpun. Yang ketiga, pekerja konstruksi yang diberi tanggung jawab pada saat keadaan darurat diharapkan langsung mengecek kondisi dan keadaan sekitar. Jika memang ada reruntuhan dan ada pekerja konstruksi lainnya yang tertimpa reruntuhan tersebut, diharapkan segera untuk dievakuasi dengan alat yang ada. Jika memang alat yang ada tidak memenuhi untuk mengevakuasi pekerja konstruksi tersebut, maka langsung ke prosedur tanggap darurat yang keempat. Prosedur yang keempat yaitu meminta bantuan jasa keadaan darurat eksternal seperti pemadam kebakaran, tenaga medis, maupun polisi ataupun tentara. Yang kelima, pekerja konstruksi yang diberikan tanggung jawab pada saat keadaan darurat diharapkan langsung memeriksa jenis kerusakan pada proyek konstruksi tersebut. 6. Jika memang ada korban yang luka-luka, harap langsung diberikan pertolongan pertama. Jika luka korban tersebut cukup parah, segeralah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Baik teman-teman semuanya, mungkin video ini cukup sampai di sini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sebagai bahan belajar maupun pengetahuan teman-teman tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada proyek konstruksi apabila terjadi keadaan darurat yang tidak diinginkan. Di Indonesia sendiri, setiap 7 detik terjadi 1 kali kecelakaan kerja. Warta Ekonomi 2 Juni 2006. Baik teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Saya Akmal Alif Rifki. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.